Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenankan saya untuk menyampaikan penjelasan tentang materi keragaman genetik yang part 2. Yang kemarin keragaman genetik part 1 sudah saya upload. Jadi di materi ini yang kita pelajari bersama adalah tentang kultivar. Ya, tapi kita sebelum membahas ke kultivar, kita perlu memahami dulu konsep kultivar dan varietas. Kita kan sering mendengar istilah varietas ya, padi varietas apa itu ya. Jadi varietas itu lebih sering kita dengar daripada kultivar. Nah, kita perlu pelajari dulu sebenarnya kultivar itu apa, varietas itu apa. Nah, untuk kultivar yang akan kita pelajari hari ini ada 7 tipe kultivar. Yang pertama kultivar galur murni, kultivar bersari bebas, kemudian ada hibrida ya, kultivar hibrida, kultivar multilini, kultivar komposit, kultivar sintesis, dan yang terakhir kultivar klon. Baik, saya lanjutkan untuk konsep kultivar ini. Jadi sebenarnya kultivar itu sekelompok tumbuhan yang sudah dipilih ya, sudah diseleksi sebelumnya. Otomatis kalau sudah diseleksi ini berarti dia memiliki ciri khas tertentu ya. Jadi dia punya karakter tertentu yang khas, bisa dibedakan secara jelas ya, beda antara satu kelompok ini dengan kelompok yang lainnya. Jadi kultivar 1 dan 2 itu bisa dibedakan, serta tetap mempertahankan ciri khas ini jika diperbanyak dengan cara tertentu baik seksual maupun aseksual. Itu kultivar. Nah, kultivar ini juga merupakan produk dari pemulihan tanaman. Jadi bukan hanya varietas, karena biasanya kita lebih sering mendengar varietas, misalnya pelepasan varietas. Nah, berarti produk dari pemulihan tanaman ini hanya varietas, bukan. Jadi produk pemulihan tanaman itu bisa juga berupa kultivar. Nah, jadi kultivar itu merupakan pengelompokan dasar bagi tanaman budidaya. Misalnya di situ disebut Oryza sativa cisadani. Itu. Jadi biasanya tanaman Oryza sativa ini kan padi ya. Nah, padi ini dikultivar di suatu tempat namanya cisadani, sehingga dia sudah sangat adaptif di lokasi itu dan ciri khasnya tidak hilang, bisa dibedakan dengan padi yang lain ya, di tempat yang lain yang memang berbeda penampakannya. Jadi dia disebut Oryza sativa kultivar cisadani gitu. Nah, berbeda dengan varietas, varietas itu sebenarnya rangkaian dari taksonomi ya. Jadi kalau teman-teman masih ingat ada kingdom plantae ya, dan seterusnya sampai ya genus gitu ya, spesies. Nah, di bawah spesies itu ada varietas. Nah, jadi sebenarnya varietas suatu peringkat taksonomi ya di bawah spesies gitu. Jadi dia di bawah spesies kalau di taksonomi. Jadi kalau kultivar beda, bukan seperti itu. Kultivar tidak masuk dalam rangkaian taksonomi gitu. Nah, varietas menunjukkan penampilannya khas, berbeda dengan varietas lain. Penulisan nama varietas dicetak miring ya. Jadi ini ada contoh Oryza sativa, var-nya tetap tidak miring ya. Kemudian nama varietasnya indica, itulah yang dicetak miring. Berbeda dengan konsep yang kultivar ini tadi, penulisannya Oryza sativa dalam petik cisadani, dan tulisan cisadaninya ini tidak miring ya. Itu cara penulisannya. Untuk varietas tulisannya yang dicetak miring adalah nama varietasnya, sedangkan penanda varietasnya disingkat var titik. Nah, itu posisinya tidak italik ya, tetap tegak tulisannya. Nah, varietas ini mencakup satu atau banyak kultivar gitu. Jadi varietas ini bisa banyak kultivar, tidak hanya satu. Nah, ini
contoh ya, mungkin ada yang pernah salah paham atau mungkin sudah tahu yang benar yang mana ya. Misalnya ini IR64 itu sebenarnya bukanlah varietas kalau dalam istilah botani ya. Jadi IR64 itu suatu kultivar padi. Nah, penampilan IR64 ini ketika ditanam tadi ya, itu mirip ciri-ciri Oryza sativa varietas indica. Nah, namun IR64 ini turunan dari Oryza sativa varietas japonica gitu. Jadi berbeda ya antara kultivar dan varietas. Nah, ini kita lanjut langsung ke tipe-tipe kultivar ya, teman-teman. Yang pertama ini kultivar galur murni, pure line cultivars. Nah, jadi untuk pure line ini atau galur murni, ini biasanya ada juga petani atau produsen benih ya, itu menyebutnya sebagai inbrida. Inbrida ya, jangan keliru hibrida ya. Nah, kalau galur murni ini disebut juga inbrida. Nah, perakitan galur murni ini biasanya dilakukan pada tanaman yang menyerbuk sendiri ya. Contoh-contohnya kita sudah paham ya, tanaman menyerbuk sendiri. Nah, struktur genetiknya, nah ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya ya. Kalau yang menyerbuk sendiri itu sebagian besar ya, bisa dibilang homozigot lah gitu. Lebih dari 90% nanti keturunannya adalah homozigot. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan tanaman yang menyerbuk silang itu bisa juga menghasilkan kultivar galur murni, misalnya ini tanaman jagung atau bawang. Nah, mekanismenya bagaimana? Mekanisme pembentukan kultivar galur murni diawali dengan persilangan ya, dengan memilih 2 tetua yang galur murni. Artinya dia menyerbuk sendiri ya, dan dia memang galur murni. Nah, kemudian dilakukanlah selfing dari hasil persilangan ini ya, akan menghasilkan F1 generasi pertama. Nah, generasi pertama ini dilakukan selfing, artinya dia harus menyerbuki bunganya sendiri ya, harus selfing ya. Nah, kemudian dilanjutkan ya sampai generasi ke-6. Nah, biasanya generasi ke-6 atau ke-7 ini diperoleh generasi yang sesuai dengan tujuan. Biasanya untuk pemilihan galur murni ini itu ditinjau dari nilai ekonomisnya biasanya. Nah, seleksi fenotipik dapat diterapkan pada generasi pada setiap generasi. Kemudian kultivar bersari bebas. Ini struktur genetiknya heterozigot dan tergolong dari spesies tanaman menyerbuk silang. Mekanismenya seperti apa untuk pembentukan kultivar bersari bebas? Nah, diawali lagi sama seperti yang tadi, dipersilangkan dulu ya. Jadi dihibridisasi dulu. Nah, tetapi karena ini tanamannya menyerbuk silang, berarti kita harus buat strategi nih. Jadi biasanya dilakukan detasselation atau pemotongan bunga jantan kalau di jagung ya. Nah, kemudian nanti kita setting untuk yang jadi tetua jantannya, kita akan serbukan ke tanaman yang betina. Nah, setelah dilakukan hibridisasi akan terbentuk ini keragamannya, variasi genetiknya ya. Dan variasi genetik tiap tetua ini sebenarnya sudah diketahui lebih dulu. Nah, setelah disilangkan, nah seperti kita bahas di genetika bahwa nanti keturunannya ini akan segregasi. Jadi di F1 ini akan segregasi, mereka akan zigot di dalam individunya ini akan bersegregasi ya. Jadi gennya bisa heterogen ya. Gennya tapi ya heterozigot. Nah, kemudian setelah terjadi segregasi ini barulah kita mengidentifikasi populasi yang terpilih, populasi mana yang paling sesuai dengan tujuan pemulihan kita. Nah, setelah terpilih kita lakukan peningkatan frekuensi fenotipnya. Kemudian untuk kultivar hibrida. Nah, untuk hibrida ini, nah ini yang perlu digarisbawahi. Kalau struktur genetiknya hibrida itu heterozigot, teman-teman. Namun populasinya homogen. Artinya gimana? Artinya
gen yang terdapat di individu itu heterozigot. Jadi alelnya tidak sama. Ya, kalau ada yang masih ingat heterozigot itu A besar A kecil, B besar B kecil gitu ya, C besar C kecil ya. Jadi heterozigot, tapi keturunannya itu semuanya seperti itu. Jadi keturunannya homogen. Misalnya tadi keturunannya A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil ya, zigotnya heterogen ya. Dan semuanya atau hampir lebih dari 90% itu homogen. Semua keturunannya punya struktur genetik yang seperti itu. Jadi penampakannya ketika ditanam itu sama atau mirip ya. Jadi sejajar. Kalau misalnya tingginya golongan yang tinggi tanamannya 1,5 meter misalnya, semuanya 1,5 meter. Nah seperti itu. Atau yang model yang tanamannya kerdil misalnya, semuanya 80 cm misalnya, seperti itu ya. Jadi tapi di genetiknya itu dia heterozigot gitu. Biasanya untuk hibrida memang yang diinginkan adalah struktur genetik heterozigot. Nah hasil persilangan tetua ya itu F1 ya bersifat unggul. Nah ini yang kita pernah juga singgung tentang heterosis. Jadi kenapa kok hibrida itu ketika ditanam itu wah sekali, nggak ada kita misalnya kita menanam sendiri dari bibit-bibit yang kita simpan sendiri misalnya ya, ini kalau hibrida ini pasti lebih bagus. Nah itulah maksudnya heterosis. Jadi memang hibrida ini diperoleh dari persilangan yang sudah dirancang sehingga nanti keturunan F1-nya ini ketika ditanam dia lebih unggul dari tetuanya, melebihi tetuanya. Nah, namun keturunan F2 kalau F1 ini sudah dipanen, kemudian kita panen untuk disimpan sebagai benih. Nah, kemudian ditanam lagi. Nah, ini gen yang ada di dalamnya akan bersegregasi. Nah, dan hasilnya pasti nggak seragam. Kalaupun kelihatannya seragam, mungkin ada yang kurang baik, kurang sesuai dibandingkan dari benih hibrida sebelumnya. Nah, untuk menghasilkan kultivar hibrida ini tipe persilangannya bisa bermacam-macam. Di sini dicontohkan ada silang tunggal, silang tiga, silang ganda. Ini dibahas di mata kuliah genetika yang sebelumnya. Kemudian kultivar hibrida ini cara pembentukannya tentu kita memilih galon murni yang kita inginkan. Nah kemudian kita seleksi galon murni itu dengan metode test cross. Artinya dengan seleksi galon murni metode test cross ini kita ingin mendapatkan yang benar-benar galur murni ya. Nah kemudian tetuanya otomatis kita akan mendapatkan tetua superior setelah seleksi galur murni tersebut. Nah tetuanya kita seleksi juga. Nah kemudian sudah kita seleksi, kita lakukan persilangan. Jadi tidak serta-merta kita punya tanaman yang bagus kemudian kita silangkan, bukan. Jadi sebelum kita melakukan hibridisasi, kita harus melakukan pemilihan tetuanya ini. Nah kemudian galur tertuanya dipelihara untuk produksi ulang benih hibrida. Kemudian saya lanjutkan ke kultivar multilini. Ini mungkin kultivarnya kita jarang mendengar ya, tetapi ada praktek kultivar multilini ini di masyarakat. Nah untuk kultivar multilini ini saya bacakan dulu poin yang terakhir agar kita lebih paham maksudnya, yaitu tujuannya. Jadi kenapa ada kultivar multilini ini? Sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan ketahanan penyakit. Nah ketahanan penyakit ini yang sudah dipelajari banyak peneliti, sifat tahan itu biasanya dikendalikan oleh banyak gen ya, poligen. Jadi ketika kita menyilangkan dua tetua begitu saja mungkin masih belum bisa mendapatkan tanaman tahan penyakit. Nah lalu bagaimana padahal kita mau menanam di tempat yang mungkin di situ rawan ya untuk terserang hama penyakit ya. Nah maka kita coba buat untuk kultivar multilini ini. Nah jadi multilini ini campuran atau gabungan dari sejumlah kultivar yang berbeda. Jadi
lebih dari dua ya, bisa lebih dari dua ya. Jadi gabungan campuran. Kenapa disebut campuran? Jadi kita punya beberapa galur. Lalu kita simpan kan benih galur itu kultivar ya. Kita simpan benih kultivar itu, terus beberapa kultivar tadi yang kita simpan itu kita campur. Jadi benar-benar benihnya kita campur. Ya. Setelah kita campur, ini ada kriteria tiap kultivar itu setidaknya sejumlah 5% dari total benih. Ya. Jadi yang kita campur ini ada 5% lah setidaknya, ya. Kemudian setelah kita campur, nah itulah kita tanamkan. Jadi akan mendapatkan populasi yang memang beragam, ya. Tapi dari keberagaman itu banyak yang memiliki sifat ketahanan yang kita inginkan gitu. Nah, jadi biasanya juga kultivar multilini ini tergolong di tanaman yang menyerbu sendiri. Jadi intinya untuk kultivar multilini ini diproduksi untuk meningkatkan ketahanan penyakit biasanya. Nah, selanjutnya kultivar komposit. Nah, kultivar komposit ini diperoleh dari intercrossing ya. Intercrossing itu persilangan yang berbeda kultivar ya. Bisa 2 atau lebih kultivar. Masih di tanaman yang menyerbuk sendiri. Ya, mekanismenya seperti apa? Persilangan dulu ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi mekanismenya selalu berhubungan dengan persilangan ya. Setelah persilangan kita dapatkan populasi komposit ya, diperbanyak pada lingkungan tertentu. Persilangannya ini apa? Nah tadi itu ya, intercrossing 2 atau lebih kultivar. Jadi yang disilangkan adalah 2 atau lebih kultivar. Nah setelah disilangkan kita mendapatkan benih populasi komposit. Nah kemudian ini diperbanyak pada lingkungan tertentu. Nah, tanaman segregasi yang mampu beradaptasi pada lingkungan tersebut ya, itu akan terlihat menonjol. Nah, itulah yang kita ambil. Sedangkan tanaman yang kurang adaptif, nah kita tidak ambil, dan memang biasanya frekuensinya lebih sedikit gitu. Kemudian ini ada lagi kultivar sintetik. Nah, kultivar sintetik ini sebenarnya serupa dengan pembentukan F1 hibrida ya, dibentuk dari dari tetua yang menyerbuk sendiri bisa, menyerbuk silang bisa. Nah, kenapa kok disebut kultivar sintesis bukan hibrida aja sama seperti yang tadi? Tidak bisa, karena untuk kultivar sintetis ini digunakan untuk tanaman-tanaman yang semi inkompatibilitas. Maksudnya seperti apa? Inkompatibilitas itu sulit untuk menyerbuki sendiri. Sebenarnya dia punya putih, punya benang sarinya sendiri dalam satu tanaman, tapi dia susah untuk menyerbuki dirinya sendiri gitu. Nah ini memang biasanya di tanaman-tanaman yang untuk penelitian ya, alfalfa dan kalau Brassica rapa ini sawi-sawian ya. Nah sebenarnya pembentukan kultivar sintetik ini tujuannya untuk mendapatkan populasi yang heterozigot dengan intercrossing galur-galur tetua. Jadi diperoleh dari hibrida untuk tanaman yang susah diserbuki. Mudahnya seperti itu, susah diserbuki. Nah, yang terakhir adalah kultivar klon. Nah, kultivar klon ini struktur genetiknya heterozigot ya, sama seperti hibrida tadi, struktur genetiknya heterozigot tapi bersifat homogen. Nah, kenapa homogen? Homogennya bukan seperti penjelasan yang di hibrida, tapi homogennya karena diperoleh dari reproduksi aseksual atau pembiakan vegetatif. Nah, mekanisme pembentukannya seperti apa? Kultivar klon ini diperoleh dari persilangan dulu tetua ya, secara seksual lebih. Nah, kemudian galur tetua itu kan heterozigot, sehingga segregasinya terjadi di F1-nya. Nah, barulah diseleksi di F1, dan yang diseleksi tadi ya, yang tanaman yang terpilih diperbanyaklah melalui perbanyakan vegetatif. Seperti itu. Demikian penjelasan materi keragaman genetik part 2 ini. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup atau bisa
sertakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.